Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kabarnya baik-baik saja. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi gerak lurus pertemuan yang kedua. Tapi sebelumnya mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, kita akan lanjutkan materi gerak lurus yang kemarin sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama. Untuk yang sekarang kita akan masuk pada jarak dan perpindahan. Nah, apa itu anak-anak? Jarak dan perpindahan apakah sama ataukah ada perbedaan? Oke, kita bahas yang pertama yang jarak. Jarak adalah besaran skalar, yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh sebuah benda. Ini pengertian dari jarak. Sedangkan yang dimaksud dengan perpindahan adalah besaran vektor, yaitu perubahan kedudukan suatu benda. Nah, di sini ada yang namanya besaran skalar dan ada besaran vektor. Saya yakin anak-anak kemarin di kelas 7 sudah mempelajari apa bedanya besaran skalar dengan besaran vektor. Besaran skalar di sini adalah besaran yang dia tidak harus menunjukkan arah, sedangkan kalau vektor itu adalah besaran yang harus menunjukkan arah atau ada arahnya. Itu bedanya. Jadi antara jarak dan perpindahan terletak pada jenis besarannya, yaitu skalar dan vektor. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Oke. Nah, untuk memahami, maka anak kalian bisa perhatikan contoh yang ada di ilustrasi berikut ini. Anak-anak lihat, di sini posisi mula-mula ini berada di angka 2. Kemudian mobil ini bergerak. Yang menjadi pertanyaan adalah berapakah jarak yang ditempuh oleh benda ini. Nah, kira-kira berapa anak-anak? Dari yang pertama tadi adalah pada angka 2, kemudian berhenti di minus 5. Dia bergeraknya arahnya adalah ke kiri. Berapa anak-anak? Nah, terus yang kedua, jarak yang ditempuh. Nah, jarak yang ditempuh benda tersebut ini sebesar 6 satuan. Ini jaraknya. Ya, jarak yang ditempuh sebesar 6 satuan dari posisi angka 2 tadi. Nah, terus kemudian contoh yang kedua, berapakah perpindahan yang ditempuh? Ya, berapa perpindahan yang ditempuh benda? Nah, kalau kita cermati, perpindahan yang ditempuh ini adalah sebesar minus 4, ya, dikurangi dengan 2, ya, berarti minus 6. Oke, sekarang kalau kita lihat anak-anak, sekarang yang minus 4 ke 5, kemudian bergerak lagi sampai ke 3. Nah, kalau anak-anak perhatikan, di sini dia bergerak sampai ke minus 2, berapakah perpindahan yang ditempuh oleh benda ini? Nah, perpindahan yang ditempuh ini adalah minus 1, karena tadi awalnya minus 1, kemudian dikurangi dengan minus 4, sehingga hasilnya adalah 3 satuan. Ini proses perpindahannya. Sedangkan untuk jarak yang ditempuh benda, jaraknya adalah sebesar tadi dari minus 3, kemudian dikurangi dengan 4, ditambah dengan 3, dikurangi dengan minus 1, sehingga hasil akhirnya adalah 7 ditambah dengan 4. Berarti hasilnya adalah 11 satuan. Oke, gitu-gitu. Anak-anak, saya yakin kalian pasti bisa. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Di sini kita contohkan, ini berlari dari posisi A, kemudian dia berlari sampai dengan posisi O, sampai kemudian ke posisi B. Ya. Nah, proses pergerakan ini kalau kita cermati akan menghasilkan jarak dan juga perpindahan yang ada. Nilainya adalah untuk jarak yang ditempuh, yaitu prosesnya dari A sampai dengan O ini 5 satuan. Kemudian dari O sampai B ini juga 5 satuan. Kalau kita cermati berarti 5. Dari A sampai O, ditambah O ke B ini 5, kemudian B ke O ini 5 juga, kemudian masih ditambah dengan 1. Sehingga total seluruh jarak yang ditempuh adalah sebesar 16 satuan. Nah, sekarang berapa perpindahannya? Perpindahannya tadi dari A, kemudian berhenti di O. Nah, kalau untuk perpindahan hanya kita ambil dari posisi atau kedudukan akhir, yaitu di posisi minus 1, kemudian posisi awalnya adalah di A atau di 0. Sehingga minus 1 dikurangi dengan minus 5 hasilnya adalah 4 satuan. Sehingga jarak yang ditempuh adalah sebesar 16 satuan, sedangkan perpindahannya adalah 4 satuan. Oke,
Berikutnya, contoh yang selanjutnya adalah gerakan dari O sampai dengan B. Gerakan dari O sampai dengan B. Di sini kemudian berpindah lagi gerakannya sampai dari O ke B, kemudian ke O lagi, kemudian ke A dan berhenti di O. Sehingga prosesnya dari O sampai B ini 5 satuan, kemudian B sampai O 5 satuan, kemudian O sampai A juga 5 satuan, kembali lagi ke O, ini juga 5 satuan. Kemudian masih ditambah sampai ke posisi 3. Sehingga total dari jarak yang ditempuh sebesar 23 satuan. Nah, berapa perpindahannya? Dari posisi akhirnya itu adalah di 3, sedangkan awalnya adalah di titik O. Sehingga besarnya perpindahan adalah 3 dikurangi dengan 5, sehingga minus 2. Tanda minus berarti menunjukkan arah yang berlawanan. Gimana anak-anak? Saya yakin kalian pasti bisa. Oke. Berikutnya, selanjutnya di sini ada gerakan, prosesnya adalah dari posisi B, kemudian bergerak sampai ke A. Kemudian kembali lagi prosesnya dari B ke A, kemudian ke O. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa jarak yang ditempuh dari B ke O. Dari B ke O, kemudian ke A, kemudian balik ke O, dan ke B, dan akhirnya berhenti di minus 3. Atau posisinya berarti di sini totalnya adalah berapa? Ya, 28 satuan dari total penjumlahan jarak yang ditempuh. Sekarang berapa perpindahannya? Perpindahannya karena dia posisi awalnya adalah di B, kemudian posisi akhirnya adalah di O, sehingga totalnya adalah minus 8. Dia berhenti di minus 3. Sehingga dari B ke O ini 5 satuan, kemudian bergerak ke kiri 3 satuan, sehingga totalnya adalah minus 8 satuan, karena arahnya ke kiri. Oke, seperti itu contohnya anak-anak, bedanya antara jarak dengan perpindahan. Saya yakin kalian pasti bisa. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk pada gerak lurus berubah beraturan atau sering kita sebut dengan nama GLBB, ya, disingkat dengan GLBB. Oke. Nah, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ini benda bergerak dengan kecepatan yang tidak tetap atau terjadi perubahan kecepatan. Nah, karena adanya perubahan kecepatan, maka otomatis ada 2 kemungkinan yang terjadi pada benda tersebut. Yang pertama, bendanya itu adalah bergerak dipercepat, sedangkan yang kedua adalah diperlambat. Nah, dipercepat berarti positif, diperlambat berarti negatif. Itu untuk percepatannya. Nah, kemudian di sini kita perhatikan, kalau anak-anak perhatikan, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, ini adalah gerak benda pada lintasan lurus. Berarti lintasannya adalah lurus dengan percepatan yang tetap. Ya, percepatannya tetap. Ciri-cirinya adalah, ciri yang pertama lintasannya berupa garis lurus, kemudian yang kedua kecepatan berubah secara teratur, sehingga di sini ada kata beraturan. Oke. Nah, ciri yang ketiga adalah percepatannya tetap, jelas di sini. Contohnya begini. Nah, contohnya misalnya ada benda yang bergerak jatuh bebas, contohnya buah kelapa jatuh. Nah, itu adalah jenis geraknya adalah GLBB, karena dia semakin lama semakin cepat. Contoh yang kedua misalnya pengereman. Jadi pada saat anak-anak mengendarai kendaraan sepeda ataupun motor, pada saat pengereman ini akan terjadi yang namanya perubahan kecepatan, yaitu dengan diperlambat. Contoh yang ketiga misalnya anak-anak melempar bola ke atas, ya. Kita lempar, maka otomatis setelah sampai di atas akan terjadi proses perlambatan. Ini lawannya daripada gerak jatuh bebas. Oke. Selanjutnya kalau anak-anak perhatikan, di sini ada grafik pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dipercepat, artinya percepatannya positif. Kalau anak-anak lihat, di sini ticker timer atau pewaktu ketiknya, ini jarak titiknya, kalau dicermati ini semakin lama semakin renggang. Ya, ini prosesnya untuk yang dipercepat. Jadi jaraknya semakin lama semakin renggang. Sehingga kalau kalian cermati hubungan grafik antara jarak dan waktu, maka di sini terjadi kenaikan jarak seiring dengan waktu yang berjalan. Sehingga garisnya adalah lengkung. Kemudian untuk yang hubungan grafik kecepatan dengan waktu, maka semakin seiring bertambahnya waktu, maka kecepatan itu akan juga bertambah sehingga grafiknya di sini naik. Sedangkan hubungan grafik percepatan dengan waktu, di sini percepatannya sama, yaitu sebesar 2, dicontohkan di sini.
Seiring bertambahnya waktu, maka percepatannya adalah sama, yaitu nilainya 2. Ini grafik yang ada di dalam GLBB dipercepat. Oke. Kemudian yang selanjutnya, dari persamaan yang ada, kalau seandainya kita mencari jarak, berarti persamaannya adalah V0T atau kecepatan awal dikali waktu, ditambah dengan setengah percepatan dikali dengan waktu kuadrat. Untuk mencari kecepatan akhir, berarti kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikali waktu. Sedangkan untuk mencari percepatan, itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, kita bagi dengan waktunya. Seperti itu. Nah, bagaimana kemudian grafik untuk gerak lurus GLBB diperlambat? Ya. Untuk GLBB diperlambat, kalau kalian cermati pada ticker timernya, ini jarak titiknya semakin lama semakin rapat. Ya, berarti kalau rapat itu diperlambat. Kita perhatikan pada grafiknya. Grafik hubungan jarak dengan waktu, maka di sini kita lihat seiring bertambahnya waktu, maka jaraknya akan bertambah melengkungnya ke atas. Kemudian yang kecepatan dengan waktu, kita lihat grafiknya seiring bertambahnya waktu, kecepatannya turun atau berkurang. Sedangkan grafik percepatan dengan waktu, kita lihat di sini percepatannya sama, ya, percepatannya sama terus, tidak mengalami perubahan, ya, prosesnya itu. Ini grafik yang ada. Nah, kita cermati pada persamaannya, di sini jarak perbedaan tadi kalau tadi ditambah, ini dikurang, ya, V0T minus setengah AT kuadrat, yang ini VT V0 minus A kali T atau percepatan kali waktu. Percepatannya adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu. Persamaannya hampir sama, cuman bedanya di sini menggunakan tanda negatif. Itu bedanya antara percepatan dengan perlambatan. Oke, gimana anak-anak? Saya yakin kalian pasti bisa, sangat mudah. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada yaitu yang disebut dengan percepatan. Nah, kalau anak-anak cermati, tadi kita sering menyebut dengan istilah percepatan, sama nggak dengan kecepatan? Nah, percepatan itu adalah perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. Jadi, kecepatannya berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, persamaan yang bisa anak-anak pakai di sini adalah delta, itu artinya selisih. Selisih kecepatan di sini dibagi dengan selisih waktu. Selisih kecepatan berarti ada kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu yang diperlukan. Nah, keterangan dari persamaan ini adalah yang A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, V0 itu kecepatan awal, meter per sekon, VT kecepatan akhir, meter per sekon, dan T itu waktu dalam satuan sekon atau detik. Nah, itu anak-anak untuk persamaan daripada percepatan. Oke. Nah, anak-anak, di sini kalau kita lihat pada persamaan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, bisa kita lihat persamaan yang berlaku. Yang pertama tadi ada rumus percepatan, tadi sudah kita bahas, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Kemudian ada kecepatan akhir, itu ada kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikali waktu. Tadi pada grafik juga sudah kita bahas. Untuk mencari jarak, di sini ada kecepatan awal, jarak awalnya ditambah dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Bedanya kalau yang percepatan tadi ini menggunakan positif, kalau nanti perlambatan berarti menggunakan tanda negatif. Oke. Itu anak-anak, sangat mudah. Oke, nah di sini sudah kita kasih keterangan sama dengan yang tadi, ditambah ada S. S itu adalah jarak dengan satuan meter. Untuk yang lainnya sama. Gimana anak-anak? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk membantu kalian di dalam memahami apa yang sudah kita sampaikan dari persamaan tadi, ini kita kasih contoh soalnya. Nah, misalnya sepeda motor berjalan dengan kecepatan 36 km per jam. Tiba-tiba direm sampai berhenti dalam waktu 10 sekon. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapakah perlambatan sepeda motor tersebut? Kemudian yang kedua adalah jarak pengeremannya. Oke, kita coba, kita selesaikan permasalahan tadi. Kita bahas. Untuk yang pertama, kita cek dulu pada kecepatan, itu satuannya masih kilometer per jam. Kemarin sudah kita bahas di awal, bahwa pengubahan kilometer per jam sudah kalian pelajari di kelas 7. Di sini berarti 36.000 meter dibagi 1 jam itu 3.600 sekon. Di sini bisa kalian lihat. Nah, sehingga dihasilkan kecepatannya sebesar 10 meter per sekon atau meter per detik. Nah, setelah kita rubah kecepatannya, maka kita bisa cari percepatannya. Selisih kecepatannya VT dikurangi V0, kecepatan akhirnya adalah 0 karena berhenti. Kecepatan awalnya tadi sudah kita rubah, yaitu 10 meter per sekon, kemudian waktunya dalam waktu 10 sekon.
Sehingga hasilnya adalah minus 10 dibagi 10, hasilnya minus 1 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda minus itu menunjukkan bahwa di sini terjadi proses yang namanya perlambatan. Seperti itu. Gimana anak-anak? Saya yakin kalian pasti bisa. Oke. Nah, berikutnya untuk mencari jaraknya. Nah, untuk mencari berapa jarak pengereman yang dilakukan, di sini kita masuk dalam persamaan V0T plus setengah T kuadrat, kita masukkan 10 meter per sekon, ini kecepatan awalnya, waktunya 10 setengah dikali, percepatannya tadi negatif, kemudian waktunya 10 kuadrat. Nah, dihasilkan jarak yang ada adalah ini 10 dikali 10 100, ini setengahnya dari 100 adalah 50. Berarti jarak yang ditempuh di sini sejauh 50 meter. Itulah jarak pengereman yang dilakukan sejauh 50 meter. Gimana anak-anak? Sangat mudah, saya yakin fisika sangat mudah. Oke, nah untuk membantu kalian di sini akan kita coba beberapa contoh soal yang lain. Di sini ada sama, kecepatannya tetap ada mengendarai mobil dengan kecepatan 15 meter per sekon, tentukan jarak setelah 4 detik dan 5 detik. Kemudian waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Hati-hati di sini 3 km berarti harus dirubah ke meter. Oke. Diketahui kecepatan 15 meter per sekon, jaraknya yang ditempuh setelah 4 detik dan 5 detik, serta waktu pada saat jaraknya 3 km. Oke, di sini bisa kita lihat untuk jarak itu adalah kecepatan dikali waktu, 15 dikali 4 berarti 60 meter, selesai. Kemudian untuk yang waktunya 5 detik berarti 15 dikali 5 ketemunya 75 meter, selesai. Nah, kemudian yang B mencari waktunya pada saat jaraknya 3 km, berarti 3000 meter dibagi 15 hasilnya 200 detik. Gimana anak-anak? Sangat mudah sekali. Saya yakin fisika tidak sulit. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya masih kita beri contohnya supaya anak-anak lebih paham. Di sini kita kasih dalam bentuk grafik. Di sini grafiknya kecepatannya 5 sama, seiring bertambahnya waktu kecepatannya sama. Di sini kecepatan berarti 5. Berapa jarak yang ditempuh setelah 4 detik, 10 detik dan 1 menit. Hati-hati yang 1 menit harus dirubah ke detik. Oke, diketahui kecepatannya 5 meter per sekon, kemudian ditanyakan jarak saat 4 detik, 10 detik, dan 1 menit berarti 60 detik. Nah, untuk 4 detik berarti jarak itu kecepatan dikali waktu, 5 kali 4, 20 meter, selesai. Kemudian untuk yang waktunya 10 detik berarti 5 dikali dengan 10, ketemunya 50 meter, selesai. Nah, yang poin C yang terakhir ini untuk waktu yang 1 menit tadi 60 detik berarti 5 dikali 60. Hasilnya adalah 300 meter. Selesai anak-anak. Berarti ini sangat mudah sekali untuk bisa kalian pahami untuk yang GLBB. Nah, anak-anak di sini akan saya berikan latihan ya untuk bisa anak-anak coba di rumah maupun di pondok. Di sini bisa kalian selesaikan, ada 2 soal latihan, silahkan nanti dicoba. Soal yang pertama ini ada seseorang mengendarai sepeda motor, mula-mula kecepatannya 18 km per jam. Setelah 10 detik kemudian kecepatannya menjadi 54 km per jam. Pertanyaannya, berapa percepatan sepeda motor tersebut? Oke, berdasarkan contoh-contoh yang tadi saya yakin anak-anak pasti bisa. Hati-hati, kilometer per jam harus dirubah terlebih dahulu. Nah, soal latihan yang kedua, ini mula-mula diam. Ada sebuah benda mula-mula diam, kemudian bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan benda setelah 10 detik. Kecepatannya berapa? Kemudian posisi awal benda 10 meter. Dari titik acuan menjadi pertanyaan adalah berapakah jarak yang ditempuh benda tersebut dari titik acuan setelah 10 sekon. Nah, ini 2 soal latihan yang bisa kalian coba untuk lebih memperdalam materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, gitu anak-anak. Nah, kiranya cukup sekian apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Harapan Bapak kalian tetap semangat dalam belajarnya, tetap terapkan protokol kesehatan yang ada, baik kalian di rumah maupun kalian yang ada di pondok. Oke, pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih dari Bapak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.